Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rista dengan NIM 2004-2027, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat mengenai kebijakan larangan mudik dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Berdasarkan dari website Kompas TV yang saya baca, saya menemukan data yang bersumber dari Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwasannya pada bulan Agustus hingga Desember 2020, peningkatan COVID-19 mencapai 69,2%. Pada bulan November hingga Januari 2020, peningkatan COVID-19 mencapai 58,6%. Pada bulan Januari hingga Februari 2021, peningkatan COVID-19 mencapai 69,2%. Peningkatan ini terjadi karena imbas dari adanya hari libur panjang dan hari-hari besar yang terjadi pada bulan tertentu, yang mana akan mengakibatkan adanya kerumunan dan pergerakan orang-orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya salah satu penyebab utama adanya peningkatan COVID-19 disebabkan karena adanya pergerakan orang dan kerumunan yang disebabkan oleh hari-hari besar tersebut. Pada tahun 2021, Indonesia mencapai tingkat terendah positivity rate COVID-19. Hal ini terjadi karena Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu. Hal ini harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, pemerintah terus menerapkan kebijakan, dan kita harus mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fenomena mudik merupakan salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB. Seperti tahun lalu, pemerintah tetap konsisten untuk memberlakukan kebijakan larangan mudik tersebut. Kebijakan itu berlangsung pada tanggal 6-17 Mei 2021. Kebijakan ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk ASN, TNI dan Polri, dan karyawan BUMN. Kebijakan ini seperti tahun lalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak yang setuju dengan kebijakan ini dan tidak sedikit juga yang menolak kebijakan ini. Namun menurut pendapat saya pribadi, saya setuju dengan kebijakan larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya kebijakan ini, maka pergerakan manusia atau kerumunan tidak akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir atau tidak memicu penyebaran COVID-19. Selain itu, mudik juga dapat dilakukan sebelum maupun sesudah tanggal pelarangan dengan mematuhi persyaratan dan protokol kesehatan. Lalu, di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, mudik bukanlah sesuatu hal yang prioritas, karena silaturahmi tetap dapat dijalin walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Kebijakan larangan mudik ini sudah efektif diterapkan di situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Indonesia dapat mengambil hikmah dari negara India yang mengalami peningkatan drastis positivity rate COVID-19 yang terjadi karena mereka melakukan kegiatan keagamaan, pembukaan sekolah, pembebasan pesta pernikahan, dan kegiatan politik, yang mana menimbulkan kerumunan massa di India. Pada awalnya, India hanya berkisar di angka 3%, namun sekarang meningkat menjadi 22%. Dan hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Hal ini merupakan dampak dari karena tidak mematuhi protokol keamanan. Menurut pendapat saya, kebijakan larangan mudik ini sudah efektif, namun prakteknya di lapangan belum efektif atau tidak maksimal, karena masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan ini, seperti mereka tetap melakukan mudik dengan melalui jalan-jalan tikus, agar terhindar dari petugas keamanan. Hendaknya petugas keamanan diberlakukan di setiap tempat, bahkan di jalan tikus sekalipun. Lalu, hendaknya penertiban ini dilakukan dengan adil dan disiplin, baik itu bagi masyarakat bawah atau sipil maupun bagi aparat atau pejabat pemerintah.
Lalu hendaknya pemerintah juga memberikan sosialisasi dan regulasi terkait larangan mudik. Regulasi tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberitahuan zona aman atau hijau dan zona tidak aman atau merah untuk dikunjungi. Kegiatan larangan mudik di daerah tempat tinggal saya berlangsung seperti tahun lalu. Di setiap persimpangan jalan ada polisi yang bertugas menjaga keamanan dan mencegah kegiatan mudik. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan mudik melalui jalan-jalan tikus, seperti salah satu tetangga saya yang berhasil pulang dari Jambi melalui jalan tikus. Hal itu ia lakukan karena rindu untuk bertemu dengan keluarga, karena pada tahun lalu ia tidak bisa pulang oleh sebab pandemi COVID-19 yang sedang parah-parahnya. Seperti biasanya, kegiatan larangan mudik ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat di lingkungan saya. Mereka tidak setuju dengan larangan mudik tersebut karena banyak dari mereka yang percaya bahwa COVID-19 itu tidak ada. Dan banyak juga dari mereka yang percaya bahwasannya COVID-19 itu sudah hilang atau berakhir. Demikianlah pendapat saya mengenai kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Marilah kita bekerja sama dengan pemerintah dengan menaati segala kebijakan yang telah dikeluarkan agar pandemi virus COVID-19 segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti semula dan semuanya kembali stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.